Yohanes Pembaptis, sang pemberita. Ada anak-anak Glory Kids semuanya. Tadi dengar ya, ibadah sebentar lagi akan mau dimulai loh. Apakah anak-anak semua sudah ready? Apakah semuanya sudah mempersiapkan diri dengan baik? Sudah memakai baju yang bagus? Sudah mempersiapkan Alkitab? Nah, anak-anak, mari kita memulai ibadah ini. Yuk, langsung aja kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami kembali boleh beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami masih di rumah masing-masing, tetapi kami tetap bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan bahkan kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini ketika kami memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, semuanya itu boleh menyenangkan Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak yang boleh mengikuti ibadah ini di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, masih di rumah ya? Kita juga masih di rumah loh, cuci tangan, pakai masker, dan jangan lupa jaga jarak. Lause, jujur nih, bosen juga ya? Bosen banget Lause. Gimana ya supaya kita bisa bersuka cita? Kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Iya. Again? Kita memuji Tuhan. Ya, kita mulai ya. Yuk. 1, 2, 3. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ditemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ditemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Oh sukacitaku. Oh,
sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Nah, Nase yakin anak-anak Glory Kids di rumah itu rajin baca Alkitab, ya kan Nase? Yes. Nase yakin juga pasti anak-anak tahu lagu Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Nase juga tahu kan lagu itu? Anak-anak lebih bisa Wah, kali. mantap. Kalau gitu kita nyanyikan. Sambil tepuk tangan ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, Ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. berbuah, 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 berbuah. berbuah, 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 berbuah. Wah, langsung pasti semangat. Yes. Oh, anak-anak pasti semangat dong. Oh iya. Nah, kita tetap bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Yesus Kekasih. Jiwa. Oke, kita nyanyi lagu itu. Syalalalala. Oke, yuk. Sampai tepuk tangan. Syalalalala, lalalala. Ayo anak-anak di rumah, ayo. Syalalalala, lalalala. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari apa? Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan apa? Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Wow, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Syalalala lagi, semangat. Syalalala, lalalala, syalalala, lalalala. Boleh sekali lagi syalalala. Syalalala.
kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Wow, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang-sayang disayang, Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. sayang-sayang. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Nah, anak-anak silakan duduk anak-anak. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita tenangkan diri kita buka hati kita. Kita mohon Roh Kudus untuk menolong kita supaya firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini dengan kekuatan Roh Kudus kita bisa melaksanakannya. Roh Kudus yang manis biarlah memimpin kita menjadi anak-anak yang anak manis. Yes. Roh Kudus yang manis. Kubuka hatiku. Kubuka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi kubuka hatiku. Kubuka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan, anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan, anak Tuhan yang manis. Anak-anak kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami yang berdosa ini, Engkau mengasihi kami. Bahkan Engkau mati bagi kami untuk menebus dosa kami. Sehingga kami boleh memperoleh sukacita. Karena kami tidak dibebani lagi oleh dosa kami.
Bapa, Engkaulah menjadi kekasih jiwa kami ya Tuhan, yang kami andalkan seumur hidup kami ya Tuhan. Kami mau percaya kepada Engkau dan berharap hanya Engkaulah ya Tuhan, satu-satunya penolong kami. Mari Tuhan, kami buka hati kami, sehingga biarlah firman Tuhan yang kami dengar, biarlah Roh Kudus menolong kami. Firman Tuhan yang kami dengar, kami lakukan. Kami semakin mengenal Engkau, kami semakin percaya bahwa hanya di dalam Engkau ada pertolongan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak Glory Kids semuanya. Wah, hari ini Lause senang sekali boleh bertemu bersama dengan anak-anak semua di dalam ibadah Glory Kids. Anak-anak, tadi di awal Lause bawa alat sesuatu. Anak-anak tahu nggak ya alat itu apa? Ada yang tahu nggak alat itu apa? Lause coba ambil dulu ya. Tada! Nah, tadi waktu di awal Lause membawa ini nih. Ini namanya apa anak-anak? Ya, ini namanya adalah toa ya, atau pengeras suara. Nah, orang-orang memakai toa ini untuk apa? Nah, ketika mereka di sebuah tempat yang luas sekali, yang banyak orangnya, kan kalau ngomong sendiri itu nggak kedengeran ya. Makanya mereka harus pakai toa ini ya, pakai pengeras suara. Pengumuman. Nah, seperti itu. Baru terdengar suara ya anak-anak. Pernah nggak anak-anak lihat ini? Mungkin di sekolah pernah lihat ya. Pengumuman. Atau sudah dijemput oleh orang tuanya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, hari ini Lause mau bercerita. Ada seorang tokoh Alkitab di mana dia tugasnya adalah memberitakan suatu berita spesial. Siapa ya dia ya? Apakah dia pakai toa ini supaya semua orang terdengar? Enggak ya, dia nggak pakai toa ini, tetapi dia adalah seorang yang memberitakan sebuah berita spesial. Siapa dia? Lalu beritanya itu seperti apa ya? Nah, mari kita saksikan yang berikut ini. Halo anak-anak, yuk dengerin cerita Lause tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Yohanes Pembaptis. Nah anak-anak, siapa sih sebenarnya Yohanes Pembaptis itu? Dia adalah anak dari seorang imam yang bernama Zakaria dan ibunya bernama Elisabet. Peristiwa tentang kelahiran Yohanes Pembaptis merupakan peristiwa yang ajaib karena Tuhan telah menunjukkan kuasa-Nya kepada Zakaria dan Elisabet. Nah, singkat cerita, Yohanes bertumbuh besar dan makin kuat rohnya. Yohanes tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Anak-anak, dalam Matius pasal 3 ayat 1-12 diceritakan tentang kehidupan Yohanes Pembaptis. Dia tinggal di padang gurun. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Dan makanannya adalah belalang dan madu hutan. Yohanes hadir di tengah-tengah bangsa Israel untuk memberitakan sebuah berita yang besar. Yohanes datang sebelum kedatangan Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus, untuk mempersiapkan jalan bagi Sang Juru Selamat. Apa ya berita yang disampaikan oleh Yohanes? Yohanes datang ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Anak-anak, itulah berita yang disampaikan oleh Yohanes kepada orang banyak. Yohanes menyerukan dan memberitakan kepada orang banyak agar mereka bertobat,
sebab kerajaan sorga sudah dekat. Setelah mendengarkan seruan dari Yohanes, maka datanglah orang banyak dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Mereka semua datang mengaku dosa mereka dan menyerahkan diri untuk dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Akan tetapi, pada waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Anak-anak, mengapa ya Yohanes menegur dengan keras orang Farisi dan orang Saduki? Ya, karena mereka adalah orang-orang yang tampak di luar menaati hukum Taurat, menjalani segala aturan Taurat dengan taat, tetapi hati mereka jauh dari Allah. Hati mereka tidaklah berkenan di hadapan Allah. Ada juga orang lain yang datang dan bertanya kepada Yohanes tentang apa yang diberitakan itu. Orang banyak berkata, "Jika demikian, apa yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Nah, ada juga prajurit-prajurit yang datang dan bertanya kepada Yohanes, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Yohanes menjawab, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Nah, anak-anak, begitulah singkat cerita tentang kehidupan Yohanes Pembaptis. Dia dengan berani memberitakan tentang pertobatan, dan juga ia membaptis orang banyak sebagai tanda bahwa mereka menyesali dosa-dosa mereka dan mau hidup sesuai dengan perintah Allah. Banyak juga nasihat-nasihat yang Yohanes berikan kepada orang banyak. Nah, disitulah cara Yohanes memberitakan Injil Allah kepada orang banyak. Demikianlah kisah tentang Yohanes Pembaptis, sang pemberita yang memberitakan tentang pertobatan. Nah, anak-anak, kalian sudah tahu siapa dia? Ya, dia adalah Yohanes Pembaptis. Anak-anak ingat kan siapa Yohanes Pembaptis? Siapa orang tuanya? Ya, orang tuanya adalah Zakaria dan Elisabet, di mana Tuhan membuat suatu keajaiban yang luar biasa di dalam keluarga mereka. Nah, anak-anak, ternyata Allah telah melakukan perbuatan yang besar di dalam kehidupan Yohanes Pembaptis. Allah punya tujuan yang besar di dalam kehidupan Yohanes Pembaptis. Kenapa demikian? Nah, ternyata Allah ingin memakai seorang Yohanes untuk menjadi pendahulu Sang Mesias. Siapa Mesias? Ya, betul sekali. Mesias adalah Yesus Kristus yang lahir bagi setiap kita. Nah, Yohanes Pembaptis datang mendahului Yesus. Dia datang sebagai pendahulu untuk memberitakan kepada orang banyak, untuk mempersiapkan jalan Yesus, memberitakan kepada semua orang bahwa sebentar lagi Mesias akan datang. Nah, oleh karena itu Allah menyuruh Yohanes Pembaptis. Allah mempunyai pesan spesial yang harus disampaikan Yohanes Pembaptis kepada orang banyak. Pesannya apa tadi?
Ya, pesannya spesial itu adalah untuk orang-orang semua bertobat. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Itu menandakan bahwa Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus yang adalah juru selamat umat manusia, akan datang. Oleh karena itu, biarlah semua orang boleh mempersiapkan diri untuk mereka boleh bertobat. Nah, anak-anak, bertobat itu artinya apa sih? Ya, anak-anak ada yang tahu nggak ya bertobat itu artinya apa? Nah, kalau Lause boleh menjelaskan kepada anak-anak semua, bertobat itu adalah ketika kita melakukan dosa, kita tahu itu salah, dan kita bersedih karena apa yang kita lakukan. Ya, kita berduka karena dosa-dosa kita. Setelah itu, kita bertobat. Kita minta ampun kepada Tuhan dan kita kembali ke jalan yang benar, jalan yang telah ditunjukkan Tuhan kepada setiap kita. Nah, anak-anak, kalau di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak terkecuali kita semua loh anak-anak ya. Baik anak-anak semua, Lause semua, Lause Sally juga. Kita semua adalah manusia yang berdosa. Kita membutuhkan juru selamat. Kita membutuhkan Mesias untuk menyelamatkan kita. Nah, ketika Yohanes Pembaptis datang, dia mengumumkan, dia mengabarkan, dia memberitakan bahwa semua orang harus bertobat. Bertobat itu adalah ketika kita menghadapi jalan yang penuh dengan dosa. Ketika kita melakukan hal yang salah, kita tahu itu salah karena kita sudah tahu apa yang menjadi perintah Allah bagi kita. Nah, bertobat itu kita memutar arah dari arah yang salah ke arah yang benar, anak-anak. Ya, sekarang kita sudah berada di jalan yang benar. Kita tahu apa yang harus kita lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, itulah bertobat, berbalik dari arah yang salah kepada arah yang benar, jalan yang benar. Nah, itulah yang Allah inginkan bagi setiap kita. Itulah anugerah terbesar yang sudah Allah berikan kepada setiap kita. Dia mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk menyelamatkan kita. Dan bahkan kita semua diberikan kesempatan untuk boleh bertobat ya. Kembali kepada jalan yang benar. Nah, anak-anak yang terkasih, maukah hari ini kita bertobat? Kita kembali kepada jalan yang benar, jalan yang telah ditunjukkan Allah bagi setiap kita. Ketika Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk boleh bertobat, maukah anak-anak bertobat? Maukah anak-anak mengakui bahwa apa yang kita lakukan itu adalah dosa di mata Tuhan dan kita kembali kepada jalan yang benar? Anak-anak yang terkasih, hari ini Lause Sally mau mengajak kita sama-sama menghafal satu ayat di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Yuk kita sama-sama baca ya. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, anak-anak, biarlah hari ini tokoh Alkitab yang kita pelajari yaitu Yohanes Pembaptis, ketika dia berani menyampaikan pesan Allah. Nah, biarlah kita juga ya, kita sebagai anak-anak Allah, kita berani menyampaikan kebenaran Allah kepada semua orang, bahkan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Tuhan mengasihi engkau,
Tuhan mengampuni engkau. Dan kita doakan supaya orang tersebut suatu hari nanti boleh bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Yuk anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami boleh mengenal seorang tokoh Alkitab, yaitu Yohanes Pembaptis, di mana Engkau memakai seorang Yohanes Pembaptis sebagai pendahulu yang mendahului Sang Mesias untuk memberitakan kabar baik untuk orang-orang boleh bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Kami pun bersyukur Tuhan kalau Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bertobat kembali dari arah yang salah menuju kepada jalan yang benar, jalan yang Tuhan inginkan bagi setiap kami. Tuhan, kiranya Engkau boleh menolong setiap anak-anak Glory Kids untuk semakin hari semakin serupa seperti Tuhan, semakin hari terus menaati kebenaran firman Tuhan, dan biarlah Tuhan yang boleh terus memberkati kehidupan anak-anak Glory Kids semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati mereka, bahkan juga Tuhan memberkati setiap orang tua mereka. Kami bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak Glory Kids, minggu depan kita masih melanjutkan cerita. Apa ceritanya? Nah, ikutin minggu depan. Oke anak-anak, sampai jumpa minggu depan. God bless you.